Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan observasi kami di UMKM Keripik Buah Bali di Jalan Arjuna nomor 53 Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Anggota dari kelompok 5 yaitu Aulia Iza Maharani, Kanaria Alaska Damayanti Candira, Iketut Adi. Next. Profil UMKM. Kami mengambil UMKM manufaktur di Kota Batu yang berfokus pada pengelolaan keripik buah. Awal pendirian karena prihatin melihat buah pasca panen banyak yang dibuang dan hanya dibuat pakan ternak. Selain itu, kami berpikir bagaimana untuk menaikkan harga buah. Akhirnya kepikiran membuat keripik karena waktu itu yang familiar hanya sari buah apel. Permasalahan UMKM. Yang pertama, persaingan ketat. Keripik Buah Bali menghadapi banyak pesaing yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah, sehingga dapat menurunkan volume penjualan dan keuntungan. Yang kedua, keterbatasan modal. Kesulitan memperoleh modal menghambat pengembangan usaha seperti modernisasi peralatan, inovasi produk, dan perluasan pemasaran. Yang ketiga, ketergantungan bahan baku. Produksi sangat bergantung pada panen lokal. Gagal panen dapat mengganggu pasokan bahan baku dan keberlangsungan produksi. Yang keempat, distribusi tidak maksimal. Persaingan ketat, harga kurang kompetitif, dan lambatnya perputaran uang menghambat efisiensi distribusi produk. Next. Biaya. Tahun berdiri 2012 dengan modal awal 250 juta, omset saat ini kurang lebih mencapai 10 juta per harinya. Karyawannya ada 10 orang dengan gaji 3 juta per bulan. Jam kerja mulai dari jam 7 sampai jam 6 sore. Pembagian job desk 2 orang di penggorengan, 3 orang di pengemasan, 3 orang di pengupasan dan pemotongan, dan 2 orang di pengiriman. Menghitung biaya produksi dari harga bahan baku, listrik, air, transportasi, dan operasional. Pemeliharaan jika ada trouble mesin sekitar 5-6 juta. Selanjutnya, anggaran penjualan. Anggaran penjualan dirancang berdasarkan asumsi terkait produksi. Kami mengestimasikan bahwa penjualan pada trimester pertama akan lebih tinggi dibanding dengan trimester kedua karena masih ada masa liburan yang aktif, sehingga permintaan keripik buah sebagai oleh-oleh tetap tinggi. Demikian juga dengan trimester keempat yang mencatat peningkatan karena pada akhir tahun umumnya akan ada banyak wisatawan baik domestik maupun internasional yang berkunjung ke Kota Malang dan Kota Batu. Ini berarti perkiraan penjualan pada periode akhir tahun akan meningkat. Total pendapatan penjualan setiap produk untuk 1 tahunnya untuk buah apel itu 655.200.000. Untuk mangganya 842.400.000. Untuk nangkanya 1.029.600.000. Untuk salak 842.400.000. Untuk pisangnya sama dengan salak 842.400.000. Bahan baku salak, nangka, pisang, nanas, apel. Apel diambil dari Kota Batu, salak diambil dari Kota Dampit, nangka diambil dari Nganjuk, pisang diambil dari Malang Selatan, mangga diambil dari Mojokerto. Sehari masak 4 kali menghasilkan 32 kilo per jenis buah. Pengerjaan untuk satu jenis keripik buah selama 6 jam. Proses produksinya mulai dari timbang, kupas, dan potong tipis buahnya. Kemudian potongan buah dimasukkan ke air garam lalu ditiriskan dan dimasukkan freezer selama 24 jam. Kemudian siap masuk vakum 2-3 jam. Permasalahannya di gagal panen pemasok.
Selanjutnya mesin. Produksi menggunakan tenaga manusia, manual, dan mesin. Untuk mesin totalnya ada 2, pembelian mesin vakum sebesar 180 juta per mesin, biaya pemeliharaan sekaligus biaya trouble pernah mencapai 5 sampai 26 juta. Produk jadi. Pasca pangsa pasar di daerah Batu, Wisata Selekta, Jatim Park, dan BNS. Laba penjualan 10% dari total penjualan. Harga per produk, apel 140.000 per kilo, nangka 220 per kilo, salak, mangga, dan pisang 180.000 per kilo untuk penjualan grosir. Kemasan per pack ada 70 gram, 80 gram, 100 gram mulai dari 15 ribuan. Pengiriman barang ada mobil dan sepeda motor dengan biaya perjalanan sudah include sama harga. Selain itu, pernah paling jauh dikirim ke Jawa Tengah dan Bali. Tidak ada pencatatan akuntansi, hanya mencatat stok di gudang dan keluar masuk barang. Masih belum ada e-commerce. Keunggulan dari pesaing yaitu kualitas keripik bentuknya beda, murni tanpa campuran, warna juga berbeda, berat sesuai timbangan, hari kerja setiap hari masuk kecuali hari besar. Anggaran produksi, kami menggunakan pola produksi stabil dalam anggaran produksi. Untuk setiap triwulannya kami menganggarkan sebanyak 1.170 kilogram dari masing-masing buah yang akan diproduksi. Anggaran produksi ini juga melihat dari banyaknya permintaan pasar dan data penjualan. Pola produksi stabil, setiap jenis buah diproduksi sebanyak 1.170 kilo per triwulan. Total produksi tahunan per produk yaitu 4.680 kilo. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya.
Selanjutnya untuk harga pokok produksi nangka pada tahun 2024 ini, total HPP-nya untuk triwulan 1 terdapat Rp87.442.500, sehingga HPP per unitnya adalah 74.737,18. Untuk triwulan 2, total HPP-nya terdapat sekitar 85.687.500, sehingga HPP per unitnya adalah 73.237,18. Untuk triwulan ketiga, total HPP-nya adalah 82.177.500 dengan HPP per unit 70.237,18. Dan triwulan keempat dengan total HPP 81.300.000 dengan HPP per unit 69.487,18. Nah, selanjutnya ini adalah proyeksi laporan laba rugi. Nah, proyeksi laporan laba rugi didapat dari total penjualan yang kemudian dikurang dengan harga pokok rugi dan biaya-biaya lain yang menjadi beban setiap triwulannya. Laba operasi juga dikurang dengan pajak sehingga mendapat nilai laba bersih. Nah, untuk proyeksi laporan rugi per triwulan pada tahun 2024 seperti pada tabel, pada triwulan pertama total HPP untuk triwulan pertama ada sekitar 375.352.577 yang didapat dari HPP dari tiap jenis keripik dari apel, salak, mangga, pisang, dan nangka. Lalu untuk volume penjualan ada sekitar 5.844. Laba kotornya proyeksinya sekitar 676.247.423 terpotong oleh biaya operasi, laba operasi, pajak, dan juga yang akhirnya laba bersih setelah pajak adalah 466.199.954. Pada triwulan kedua dengan volume penjualan 5.804 dan penerimaan penjualan 1.045.160.000 dengan harga pokok produksi tidak jauh berbeda dan total HPP-nya sekitar Rp381.579.090. Untuk laba dari laba kotor sekitar Rp633.580.910 dan juga dipotong oleh biaya operasi, laba operasi, dan juga pajak dengan laba bersih setelah pajak adalah Rp455.533.442. Pada triwulan ketiga mengalami peningkatan volume penjualan sebanyak menjadi 5.876 dengan penerimaan penjualan 1.057.520.000 dengan total HPP sekitar Rp386.214.667 dengan laba kotor Rp671.305.333 terpotong oleh biaya operasi, laba operasi, dan pajak, dan laba bersih setelah pajak terdapat sekitar Rp461.257.865. Nah, pada triwulan keempat dengan volume penjualan yang serupa dan penerimaan penjualan yang kurang lebih sama di angka Rp1.057.720.000, terdapat perbedaan pada harga pokok produksi yang hanya total pokok produksinya Rp376.837.417 dengan laba kotor mendapat angka di Rp687.882.583 yang terpotong oleh biaya operasi, laba operasi, dan juga pajak dengan menghasilkan laba bersih setelah pajak sekitar Rp470.835.115. Nah, untuk tiap-tiap periode terdapat data juga terkait laba sebelum pajak pada triwulan 1, 2, 3, 4 dengan total laba sebelum pajak pada 1 tahun adalah sekitar Rp2.620.000.000
466.250. Nah, selanjutnya untuk anggaran, pada anggaran kas, kami menganggarkan kas yang terdiri dari pendapatan kas, pengeluaran kas, dan kas sementara pada perusahaan. Nah, untuk anggaran penerimaan kas pada tahun 2024, pada penjualan, pada triwulan 1 sekitar Rp1.051.600.000, pada triwulan 2 Rp1.045.160.000, pada triwulan 3 Rp1.057.520.000, dan juga triwulan keempat dengan angka yang sama Rp1.057.720.000. Nah, untuk anggaran pengeluaran kas pada triwulan pertama untuk pembelian bahan baku terdapat di angka Rp203.835.000 dengan upah tenaga kerja Rp87.750.000, BOP sebanyak Rp17.887.000, dan pemotongan pajak sekitar Rp192.159.969 dengan total pengeluaran sekitar Rp501.632.469. Pada triwulan kedua, pembelian bahan baku meningkat pada angka Rp214.365.000 dengan upah tenaga kerja yang sama, BOP yang sama, dan juga pajak yang sama, dan menghasilkan total pengeluaran sebesar Rp512.162.469. Pada triwulan ketiga, pembelian bahan baku sedikit mengalami kenaikan pada angka Rp211.875.000 dengan upah tenaga kerja, BOP, dan juga pajak yang kembali sama, dengan total pengeluaran sekitar Rp515.672.469. Nah, pada triwulan keempat atau triwulan terakhir, biaya pembelian bahan baku mengalami penurunan menjadi Rp209.100.000 dan upah TKL, BOP, dan pajak yang kurang lebih sama, menghasilkan total pengeluaran menjadi sebesar Rp506.897.469. Nah, untuk anggaran kas sementara keripik buah bali pada tahun 2024, nah, menghitung dari penerimaan kas dikurangi pengeluaran kas pada triwulan pertama terdapat surplus sebesar Rp549.967.521, pada triwulan kedua sebesar Rp532.997.531, dan triwulan ketiga Rp541.847.531, dan pada triwulan terakhir, triwulan keempat, Rp550.822.531. Nah, untuk anggaran pengeluaran modal, anggaran perubahan modal yaitu memperhitungkan modal pada awal tahun dan ditambah dengan laba pada setiap triwulannya. Nah, laporan perubahan modal pada triwulan pertama dengan keterangan modal awal 0 dengan laba bersih Rp466.199.954 dengan modal akhir yang kurang lebih sama dikarenakan modal awalnya 0. Lalu pada triwulan kedua dengan modal awal Rp466.199.954 mendapat laba bersih sekitar Rp453.533.442 menjadi modal akhir Rp919.733.396, lalu ditambah oleh laba bersih pada triwulan ketiga sebanyak Rp461.257.865 dengan modal akhir pada triwulan ketiga Rp1.380.991.260, lalu pada triwulan keempat mendapatkan laba bersih kembali sebesar Rp477.835.115 dengan modal akhir pada akhir tahun Rp1.851.260.000
Rp826.375. Untuk neracanya sendiri, total aktivanya terdapat sebagaimana sama dengan pada laporan penerimaan modal pada modal akhir sebanyak 1.851.826.315 dengan hutang usaha yang nil, menjadikan liabilitas dan ekuitasnya menjadi sama karena modalnya tidak terkurangi oleh hutang usaha. Nah, untuk laporan kinerja, pada laporan kinerja kami membandingkan nilai anggaran dengan nilai realisasi pada perusahaan. Nah, laporan kinerja pusat biaya seperti yang tertera pada tabel, bahan mentah pada realisasinya terdapat di angka 80.518.353 dengan biaya TKL-nya 29.250.000 dan BOP 5.167.500 rupiah, dan pada anggaran fleksibel pada kapasitas real menjadi bahan mentah menjadi 92.975.000 dan TKL 29.950.000 dan BOP-nya 5.167.500. Jadi dengan adanya selisih pada bahan mentah dan juga volume pada realisasi 1.690 dan anggaran fleksibel pada 1.950, maka bahan mentah dan juga volume dinyatakan merugikan. Sementara TKL seimbang karena sama realisasi dan anggaran fleksibelnya. Nah, untuk laporan kinerja pusat pendapatan, penghasilan sesungguhnya terdapat sekitar 351 juta, dengan penghasilan yang dianggarkan adalah 346.500.000, sehingga terdapat selisih yang surplus atau menguntungkan sebesar Rp4.500.000. Laporan kinerja biaya untuk pusat penghasilan, terdapat selisih volume penjualan dari anggaran awal 1.925 dengan realisasi 1.950, terdapat selisih 25 unit, sehingga dapat disimpulkan keadaan tersebut adalah menguntungkan. Dan pada selisih biaya produksi dengan anggaran 128.187.500 yang pada realisasinya menjadi 114.955.883 dengan selisih terdapat minus 13.191.667 rupiah, sehingga dapat disimpulkan merugikan. Lalu pada selisih penghasilan dengan anggaran pada awalnya 346.510 rupiah dengan realisasi 351 juta, terdapat selisih 63 juta yang menyatakan itu adalah menguntungkan. Nah, untuk laporan pelaksanaan pembelian bulanan bahan mentah, ini pada kategori atau buah apel pada bulan November tahun 2024. Nah, jumlah yang dibeli awalnya pada perencanaan adalah 585 unit dan realisasinya terdapat di 507, sehingga terdapat selisih perbedaan sebesar 78 unit dengan penyimpangan sekitar 15%. Lalu pada harga unit juga pada perencanaannya awalnya direncanakan Rp20.000 dan pada realisasinya menjadi Rp21.000. Terdapat selisih Rp1.000 dengan penyimpangan kurang lebih 4%. Lalu untuk jumlahnya yang pada rencana itu direncanakan Rp810.000, pada realisasi adalah Rp10.647 dengan selisih jumlahnya Rp2.230 dengan penyimpangan sebesar 17%. Nah, ini berikut adalah dokumentasi dari hasil wawancara dan observasi kami pada Keripik Buah Bali, Kota Batu,
Berikut adalah foto dan juga sampel dari produknya. Ini merupakan produk dengan berat terminimum paling kecil dari keripik salak, keripik mangga, keripik nangka, pisang, juga apel. Berikut adalah alat dan bahan dan juga pengemasan serta mesin yang digunakan untuk memanggang. Berikut adalah hasil dari setelah pemanggangan dari buah. Dari sebelumnya ini adalah buah nanas yang masih belum digoreng, dan selanjutnya adalah buah nanas yang setelah digoreng. Nah, sekian presentasi dari kami kelompok 5 atas observasi dan juga wawancara pada UMKM Keripik Buah Bali di Kota Batu. Apabila ada kekurangan kata dan tindakan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.